Cara Mbah Kholil Bangkalan menasehati anak yang suka makan gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana cara Mbah Kholil Bangkalan menasehati seorang anak yang suka makan gula. Sebelum menasehati apa yang dilakukan Mbah Kholil biar mengena dalam hati anak tersebut, simak videonya sampai selesai ya, biar tidak salah paham. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Syekhona Kiai Haji Kholil Bangkalan kedatangan tamu seorang bapak dari desa. Maksud kedatangan tamu tersebut adalah mengeluhkan perihal anaknya yang sering suka makan gula. Anak saya tidak mau berhenti makan gula Kiai. Sudah tidak terhitung lagi saya menasehatinya agar mau berhenti makan gula, kata tamu itu mengeluhkan anaknya. Jajanan anak saya, jika tidak permen ya pasti gula Kiai, orang itu melanjutkan. Tolong saya diberi sesuatu sebagai obat agar anakku mau berhenti makan gula Kiai. Saya takut ia akan penyakitan karena kebanyakan makan gula. Demi mendengar keluhan tamunya itu, Kiai berpikir, keluhan tamunya itu tampaknya memang sepele, yaitu mencari cara untuk mengatasi anaknya yang bandel, yang suka makan gula. Tampaknya Kiai menanggapinya dengan serius. Bapak ini setiap hari hanya minum air, tanya Kiai tiba-tiba. Sang tamu merasa terkejut ditanya demikian. Enggak tidak Kiai, kadang minum kopi, kadang minum teh. Pakai gula, tanya Kiai Kholil. Tentu saja Kiai di hati bapak itu terasa geli juga mendengar pertanyaan Kiai Kholil. Kira-kira apa ya hubungannya? Hening sejenak. Sesaat kemudian Mbah Kholil angkat bicara. Begini, Bapak pulang saja dulu, 3 hari lagi kesini bersama anak Bapak. Tanda tanya memenuhi benak sang bapak. Ia berpikir kenapa tidak diberi doa atau mungkin segelas air yang sudah dibacakan doa untuk pengobatan anaknya. 3 hari berlalu, orang dari desa itu datang lagi menghadap Kiai Kholil bersama anaknya yang suka makan gula itu. Setelah anaknya dihadapkan pada Kiai Kholil, bukannya diberi doa malah dinasehati. Nak, kamu jangan suka makan gula lagi ya. Nasihat Kiai pada anak itu seperti ketika menasehati cucunya sendiri. Iya Kiai, jawab anak itu patuh. Terasa di hati bocah itu seperti tengah disiram air pegunungan yang sejuk, menyegarkan. Indah pula rasanya di hati. Setelah itu Kiai tidak berbuat apa-apa lagi. Bahkan bercengkerama dengan sang anak dengan menghujani pertanyaan-pertanyaan tentang dunia anak. Lama-lama hati sang bapak gundah juga. Ia berprasangka, sepertinya Kiai Kholil tidak berusaha mengobati anaknya. Sudah begitu saja Kiai? Tanya sang bapak kemudian. Iya Pak, saya kira saya sudah menuruti kemauan Bapak. Saya sudah menasehati anak Bapak agar tidak hobi makan gula lagi, jawab Kiai. Lagi-lagi jawaban Kiai membuat sang bapak itu makin terheran-heran. Kiai, kenapa anak saya hanya diberi nasihat begitu saja? Tanyanya. Jika hanya nasihat, saya sendiri sebagai ayahnya sudah tak terhitung lagi menasehatinya. Itulah masalahnya, jelas Kiai Kholil. Maksud Kiai, saya jelaskan ya Pak. Kenapa sampean saya suruh pulang dulu dan baru 3 hari kemudian saya minta kembali? Karena saya berdoa dan berpuasa selama 3 hari itu dengan tidak makan gula, agar ketika menasehati anakmu omongan saya bisa dipercaya, jawab Kiai. Rupanya jawaban Kiai yang terakhir ini bikin mulut orang itu tercekat. Tak sepatah kata pun yang bisa diucapkan lagi. Dia tidak habis pikir. Sampai seperti itu Kiai Kholil yang hendak menasehati anaknya. Harus dirinya dulu yang menjalani nasihatnya dengan bersusah payah, berdoa, berpuasa selama 3 hari sebelum disampaikan kepada si anak. Ulama sekaliber Kiai Kholil saja, yang terkenal dengan ilmu nahwu, fikih dan tasawuf itu masih harus tirakat untuk sekedar berucap satu kalimat.
Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Akhirnya tamu itu pulang dengan membawa cerita keteladanan sang kiai. Kenyataannya memang, sang anak langsung sembuh alias tidak lagi suka makan gula. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.